Recording in progress. Ya. Ada anak propala. Sebentar lagi
Baik, mohon maaf ya tamu gonta-ganti masuk habis rapat, mungkin dari tadi nungguin. Terlihat PPT saya share terlihat ini? Halo? Pak, terlihat Pak. Terlihat Pak. Oke, ya. Yang Mendeley-nya gimana, sudah pada download? Sudah Pak. Sudah ya. Udah ada di Word-nya? Kalau cirinya kan ada di Word-nya, ada gambar Mendeley-nya di references. Ya, kalau misalnya nggak ada Mendeley berarti belum tuntas gitu ya. Nanti dituntaskan aja dulu ya. Dilihat di Word. Oke, ini saya akan coba lanjut ke pencarian rujukan ya melalui artikel jurnal atau buku ya. Banyak yang harus nanti Anda pahami. Coba saya akan coba share. Ini beberapa aplikasi yang kemungkinan mudah-mudahan saya akan sampaikan ke saudara juga ya, ke Bapak Ibu ya. Ada di sini ada Mendeley, di sini ada Gen ya. Kemudian di sini ada Google Drive untuk translator ya. Terus ada cek plagiat ya, cek plagiat, ada Turnitin ya, kita pakai Turnitin ya, mudah-mudahan masih berlangganan ya, mudah-mudahan masih berlangganan. Terus Spinner atau Smodin ya, ini untuk jika Anda ngambil nanti artikel supaya jangan kena cek plagiat maka digunakan Smodin ya untuk diperbaiki kalimatnya, ditukar-tukar ya. Terus ada Google Scholar, ada PubMed, ya, ada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Maaf Bapak. Slide-nya nggak jalan Pak ya? Slide-nya nggak jalan. Ya, slide-nya nggak jalan Pak. Oke. Memang kadang-kadang ini Google Meet ya berarti ya? Ini Zoom Pak. Hah? Zoom? Zoom. Kok nggak jalan ya? Oke, sebentar. Sekarang jalan? Belum Pak. Nah, Hah? udah Pak. Udah. Udah. Ada gambar ikan nih, jalan? Ya, udah Pak. Baik. Ya, ini ada beberapa materi yang nanti Anda kuasai ya berkaitan dengan pembuatan skripsi ataupun pembuatan artikel gitu ya. Nah, ini ada Mendeley, ini ada Gen ya. Ini ada Google Drive ya, ini ada Turnitin, Smodin dan lain sebagainya. Nah, ini macam-macam publikasi, tolong diperhatikan semua nih. Tolong diperhatikan di sini, fokus ke sini. Yang boleh dijadikan rujukan, yang boleh Anda ambil untuk rujukan dalam skripsi maupun dalam artikel, perhatikan. Pertama, buku. Semua buku boleh dijadikan rujukan. Buku ya.
Artinya semua buku itu buku yang resmi, yang ada ISBN, yang ada penerbit gitu ya. Nah, tahun penerbitan ada pengarang gitu. Tapi kalau buku-buku gelap ya nggak bisa, nggak ada penerbitnya gitu ya, nggak ada ISBN-nya ya nggak bisa dijadikan acuan. Jadi semua buku-buku yang sifatnya resmi ini boleh dijadikan rujukan gitu ya. Ya. Cara buat sayur tapi ada ISBN-nya, ada pengarangnya, ada penerbitnya, semuanya boleh dijadikan rujukan. Ya, semua buku, semua jurnal nih, jurnal yang kualitasnya jelek maupun jurnal yang kualitasnya tinggi boleh dijadikan rujukan ya, asal sudah terbit di jurnal ya. Misalnya ada pemeriksaan kepala, tetapi di dalamnya cerita tentang torak gitu ya, mungkin salah edit gitu ya, salah edit atau salah ganti judul ya, boleh dijadikan rujukan ya, boleh dijadikan rujukan. Nanti rujukannya pemeriksaannya kepala, pemeriksaannya torak, tetapi nanti pendapat oleh ini pada pemeriksaan kepala gitu ya. Jadi artinya semua yang sudah publish, yang sudah dipublikasikan ke jurnal boleh jadikan rujukan. Ini yang gray literatur, tolong diperhatikan, gray literatur ada bisa dijadikan rujukan, bisa enggak. Report ya, report laporan-laporan yang dari laman yang resmi dari website itu boleh dijadikan rujukan. Semua laporan yang dari website, biasanya website resmi itu simbolnya enggak com ya, biasanya org gitu kan, ID, org, AC, ID gitu ya, itu simbol-simbol resmi. Itu semua laporan-laporan yang dengan extension org itu boleh dijadikan rujukan. Scientific poster. Nah, scientific poster atau leaflet atau PowerPoint ini boleh dijadikan rujukan ya, boleh dijadikan rujukan dengan catatan. Nah, ada catatannya. Poster, leaflet, PowerPoint dipresentasikan secara resmi dalam seminar atau conference baru boleh. Tapi kalau di kelas nggak boleh ya. Menurut Pak Heru, sumbernya PPT dengan judul pencarian rujukan, nanti disarikan, disampaikan di kelas gitu ya, kan jadi orang pada tersenyum gitu ya. Jadi nggak boleh, harus resmi disampaikan pada seminar ini gitu kan, tanggal berapa di mana gitu, resmi. Nah itu silakan boleh dijadikan rujukan. Kalau enggak, leaflet, poster atau PowerPoint kalau tidak ditampilkan dalam seminar, conference atau workshop itu tidak boleh dijadikan rujukan. Makanya ini gray literatur ya. Bisa dijadikan rujukan seperti apa ya? Kasusnya adalah harus dipublikasikan di seminar, conference atau workshop atau di pertemuan-pertemuan resmi ya. Report ya, laporan bagaimana? Laporan misalnya yang tentang COVID, yang satu dari .com ya, yang satu dari org, maka yang resminya adalah dari org. Yang dari .com nggak bisa pakai, dari Wikipedia nggak bisa pakai. Di Wikipedia kan banyak tuh tentang COVID. Nah ini yang sama sekali nggak boleh dijadikan citasi nih. Yang sama sekali nggak boleh dijadikan rujukan, tolong diamati baik-baik nih nanti nih ya. Itu sumber-sumber dari internet yang berdasarkan blog. Semua blog nggak boleh dijadikan rujukan ya. Ya, jadi kan kenapa blog tadi boleh dijadikan rujukan ya, bisa aja yang bikin blog ini si Amin kelas 1 SMA ya, kebetulan dia SMP-nya senang biologi, anaknya pintar, senang menjelajah gitu kan. Ketika dia masuk SMA dia ngambil biologi kelas 1, diambillah semuanya tuh. Dia bikin blognya blog anatomi, dimasukin semua. Nanti Anda nulis, Anda adalah S1, nulis tentang kepala menurut si Amin, ditulislah menurut Amin dalam blognya tentang kepala, padahal Amin baru kelas 2 SMA atau kelas 1 SMA. Kan aneh gitu ya, S1 merujuk kepada SMA gitu ya. Jadi artinya blog ini nggak jelas ya, siapa pembuatnya, ada juga blog nggak jelas, jadi nggak boleh dijadikan rujukan. Wikipedia juga nggak boleh. Wikipedia walaupun banyak yang lengkap, saya yakin di Wikipedia tidak boleh dijadikan rujukan karena di situ Wikipedia ini bukan laman resmi ya. Ada cerita, coba Anda lihat di Wikipedia, ada cerita Sarini ya gitu kan. Ada cerita PKI ya, ada cerita ya macam-macam cerita lah.
di Wikipedia, artinya tidak tahu siapa yang menulis ya. Nah, jadi di Wikipedia ini tidak boleh juga dijadikan rujukan. Dan berikutnya semua discussion list ya, apalagi yang sumbernya dari WA, dari Twitter, dari Facebook yang sifatnya discussion tentang pemeriksaan radioterapi. Wah, diskusi nih radioterapi. Pemeriksaan MRI, diskusi pemeriksaan MRI. Ya, diskusinya sampai tuntas, tetapi nggak boleh juga dijadikan rujukan karena dia bukan sesuatu yang resmi ya, bukan suatu forum ilmiah. Nah, jadi ini blog Wikipedia discussion list nggak boleh dijadikan rujukan. Jadi yang amannya adalah buku, jurnal, kemudian ini report ya, nah gitu. Oke, ini pencarian rujukan nanti ya ada beberapa, ada Google Scholar, ada Doats, ada PubMed, ada Simlitapmas, ada Perpustakaan Nasional. Tapi saya akan menjelaskan hanya Google Book sama Google Scholar, Doats dan PubMed gitu ya. Tapi saya akan coba menjelaskan nanti di Google Scholar ya. Oke, di Google Scholar langsung aja saya praktekkan. Oke, kelihatan ya. Pencarian rujukan pertama adalah melalui Google Scholar. Nih, Google Scholar atau Google Cendekia ini sama ya, cuman Google Cendekia bahasa Indonesia ya, Google Scholar bahasa asing sama aja. Nah, kita lihat Google Scholar-nya ya. Nah, ini kan di sini saya tadi kliknya Google Scholar, keluarnya adalah Cendekia. Nah, kita lihat di sini semua yang ada di Google Cendekia, semua yang ada di Google Scholar boleh dijadikan rujukan. Semua loh ya, semua berarti Anda mendapatkan apapun dari Google Cendekia sumbernya boleh dijadikan rujukan. Ya, boleh dijadikan rujukan. Nah, contohnya Anda mau cari apa di Google Scholar? Halo, yang radioterapi mau cari apa? Kira-kira mau cari materi apa? Atau yang MRI mau cari apa? Saya bantu. Oke. Prinsip dasar MRA, Pak. Hah? Prinsip dasar MRA. Artinya kita kasus, Anda kan mau minta tertentu nanti belakangan yang konsep-konsep. Sekarang kita mau cari kasusnya apa? Anda misalnya mau bikin skripsi tentang apa? Ruptur ACL, Pak. Hah? Ruptur ACL. Ruptur apa? ACL. Anterior cruciate ligament. Ya, spinal cerebral kuat. Ini ruptur. Oke, ini ACL apa bahasa Inggrisnya? Anterior cruciate ligament. ACL, Pak. Hah? ACL. Ini Ya. ruptur oke. Bukan RCL ya, ACL. Oke, nah Anda cari tentang ruptur ACL ini peminatan apa, radioterapi apa MRI? Saya fokus ke MRI misalnya. MRI, Pak. Oke, MRI. Anda lihat ya, ini tentang ACL ruptur di MRI ya, ini ruptur ACL ya, di dinamik, kemudian ini magnet resonansi anterior cruciate ligament, di sini ACL juga nih udah semuanya. Nah, ini jumlahnya ada 7.510. Ya, ini semuanya, tetapi Anda harus diharuskan mencari 5 tahun terkini, jangan yang belakang. Berarti diklik mulai sejak 2018 nih. Ya, harus mulai 2018 kita klik. Nah, tinggal 2050. Berarti Anda kalau disuruh nyari daftar pustaka sekitaran 20 sampai 40 itu nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah.
karena ini semuanya sudah bisa Anda download. Ini misalnya ini kita lihat nih efficiency dictation nih. Saya akan coba ambil contoh satu. Nah, ini artikelnya saya akan download PDF. Nah, ini. Oke, saya akan buka dulu hasilnya. Nah, ini dia, ini artikelnya dari atas sampai bawah ini ya, tidak bisa Anda ambil. Nah, ini. Oke. Nah. Ya, ini. Nah, terus oke, saya akan coba simpan. Mana download. Export PDF, ini PDF kalau downloadnya nggak ada nih, saya bingung. Oke, yang jelas nanti ada tanda download ya, Anda bisa. Ini sebenarnya udah kesimpan di saya nih. Cuma nanti filenya disimpan di mana itu yang agak sedikit bingung. Nggak jauh. Baik, itu contoh kasus ya. Oke, ini ACL. Nah, banyak nih kasus ya, ada 2050 ya, bisa semuanya Anda download ya. Bahasa Indonesia juga ada. Google Scholar itu menyaring kalau artikel dari mulai tulisan rendah ya, kualitasnya rendah kepada kualitasnya tinggi. Jadi semuanya disaring. Sebenarnya saya ajarin ke Google Scholar udah cukup. Ya, Anda nggak perlu mencari lagi doa, nggak perlu mencari lagi dengan PubMed gitu ya. Jadi cukup Google Scholar dan Google Book ya, cara mencarinya itu sebenarnya sudah memenuhi. Ya, jadi Google Scholar ini menyaring semua. Yang bahasa Indonesianya pun tersaring. Misalnya pemeriksaan MRI. Oke, saya kata kunci pemeriksaan MRI supaya kesaring bahasa Indonesia nih. Analisis citra MRI pada lutut dengan kasus ruptur ligamen, ya, teknik T2 nih. Nah, ini semuanya ada semua. Nah, ini pemeriksaan liver sign, nah dan seterusnya. Nah, ini tendon Achilles ruptur. Nah, ini semuanya ya, ini bahasa Indonesia ya, banyak juga di bahasa Indonesia dikasih sekitar 40 ya yang berkaitan dengan ruptur ya. Nah, ini silakan Anda juga bisa nih kalau mau di-download juga bisa. Ini kayaknya semacam kalau begini teks halaman judul, daftar isi bab 1, tujuan bab. Ini kayaknya skripsi nih ya. Skripsi, ini tesis ya, tesis ini berupa skripsi ya. Jadi ini skripsi ya, silakan aja, ini juga bisa di-download, bisa ya. Nah, itu dari Erlangga. Ini kita lihat, saya mau yang jurnal-jurnal aja. Nah, ini kita download. Nah, ini ya, cedera olahraga pada anak dan pencegahannya. Apakah ini masuk ada di sini MRI ya? Yang jelas yang perlu saya informasikan, semua yang ada di Google Scholar semuanya bisa Anda download dan Anda jadikan rujukan ya. Semuanya bisa dijadikan rujukan. Ini saya simpan dulu. Oke, saya simpan. Oke, sudah saya simpan. Ya, misalnya radioterapi. Ya. Radioterapi apa kiranya? Meduloblastoma, Pak. Hah? Meduloblastoma. Meduloblastoma. Kita lihat. Oke, nah ini ada 8.000 ya. Ini tentang meduloblastoma radioterapi di sini. Ini meduloblastoma diagnosis and radiotherapy evaluation. Gitu ya. Ini radioterapi advance in pediatric medulloblastoma treatment.
long-term outcome of adult medulloblastoma patient treated with radiotherapy. Nah, dan seterusnya. Nah, ini semuanya ada. Ini survival impact. Nah, itu semuanya ya. Ini tentang apa yang Anda cari nih, dia juga ngasih kunci nih. Bisa mencari medioblastoma radioterapi teknik, medioblastoma radioterapi dos, pediatric medulloblastoma radioterapi. Ini dia ngasih kunci, oh saya mau cari yang dosis yang berkaitan dengan dosis. Nah, ini ya, nih. Radioterapi followed by high dose chemotherapy. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini radioterapi for medulloblastoma in children. Nah, itu ini silakan Anda banyak ya, ada 20, kayaknya udah banyak nih medulloblastoma nih ya. Yang bahasa Indonesianya juga mudah-mudahan ada ya. Kata kuncinya misalnya pemeriksaan radioterapi. Ya, karena radioterapi ini udah pasti bahasa Indonesia gitu kan. Oke. Nah, ini teknik pemeriksaan CT scan kepala, ini CT scan. Laporan kasus, ada nggak radioterapi? Ini kata kuncinya di sini ada kata radioterapi dikombinasikan dengan radioterapi. Tumor sudut cerebroplatin. Nah, dan seterusnya nih ya. Artinya Anda bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris di Google Scholar ya. Di Google Scholar itu bisa Anda saring semuanya, silakan ya. Sebenarnya dari Google Scholar sudah cukup ya, sudah cukup mewakili ya apa yang Anda inginkan. Tapi kalau mau Anda lebih menantang ke misalnya ke DOATS, so saya langsung ke DOATS. Larinya ke sini, ke search ya. Oke, nah ini DOAT ya bisa bedanya DOAT dengan ini ya Directory of Open Access Journal dengan Google Scholar. Google Scholar menyaring dari artikel yang tingkatannya rendah sampai ke artikel yang berkualitas. Semuanya kesaring, jadi kita nggak bisa memilah. Di DOAT sudah grade-nya sudah naik ya, di levelnya lebih tinggi dari Google Scholar, terutama artikel-artikel yang rendah itu sudah nggak tersaring lagi di DOAT, tapi yang kualitas tinggi aja yang tersaring di DOAT ya. Ini di DOAT, jadi kualitasnya lebih baik daripada di Google Scholar untuk tatanan artikel yang rendah. Nah, jadi Anda bisa cari di sini melalui search di sini ya, nggak ada masalah. Tinggal cari apa yang mau Anda cari, misalnya medulloblastoma. Oke, medulloblastoma. Kita cari. Nggak ketemu ya. Betul nggak sih? Tadi ini ya tulisannya kan? Medullo, Pak. Medullo, Pak. Pak. Dia kalau di DOAT ini nggak kayak mencari Google ya, dikasih tahu tulisannya salah. Nggak mau juga. Medu, Pak. Medullo. Oh, udah biasa nerima beres aja dari Mbak Google. Ke medullo, nggak mau? Double L kayaknya, Pak. Hah? Double L. Medullo, coba. Iya kan? Tadi apa sih lupanya? Iya, Pak. Oke, kita lihat di Google di kamusnya aja. Saya kan nggak bisa. Yang gampang tulisan. aja, Pak. Hah? Yang gampang aja lah, kita cari yang gampang. Aja, iya, Pak. Kira-kira MRI gitu ya, MRI. Coba ya MRI. MRI kan di sini nggak ada jurusan MRI. Ada ya. Nah, ini tapi memang menarik ini ya, nggak banyak ya, ini ngasih jurnal-jurnal yang terkait dengan jurnal. Oh, berarti kita harus cari ke artikel. Ini
titel tentang ini jurnal language ya, titel ini Google Scholar yang baru nih, doa yang baru malah saya bingung. Coba saya akan keluar dulu. Cari MRI. Cari MRI. Ini ada 4.180 tentang signal to noise ratio evaluation of magnetic resonance imaging. Nah ini ya, ada sekitar ini ada berapa tadi? 4.000 ya, ada 4.000. Ini kan judulnya belum kita spesifikkan, misalnya MRI atau ini contohnya signal to noise ratio SNR. Berapa coba ini? Ini ada 35, kan nggak banyak kan? Ini 1, 2, ya. Di mana signal to noise ratio-nya? Mungkin di dalam teksnya, di teksnya dia akan berbunyi. Artinya memang nggak banyak ditampilkan oleh DOAT ya. Yang bahasa Indonesia juga harusnya ada. Saya tulis bahasa Indonesia. Yang tulisan berkualitas harusnya ada. Nih, analisis raskin dan ketahanan dengan rumah tangga, ini jurnal ekonomi dan pembangunan Indonesia. Tapi ini bukan yang kita cari ya. Kenapa dia kasih ke situ? Ya udah. Yang jelas nanti ada doa. Tapi saran saya tetap fokus ke Google Scholar sama ke PubMed. PubMed. Ya, sebagai pengganti doa pakai aja PubMed. PubMed ini kualitas jurnalnya di atas doa. Ya. PubMed di atas doa, gitu ya. Orang yang masuk artikel di PubMed itu artinya dia tulisan itu sudah berkualitas. Coba saya ada nggak saya di sini tulisan saya di PubMed. Bisa nulis nama pengarang di sini ya. Jadi bisa nulis kasus. Nah, ini ada nama saya ya, ini ya Nursamairu Apriantoro. Nah, ini ada di PubMed ya. Ada di 2, ada tulisan di PubMed. Jadi tulisannya ada di PubMed itu berkualitas ya. Sekarang kita cari kata kuncinya, apa yang mau dicari di sini? Modulo. Mudah-mudahan di PubMed di sini mudah-mudahan dikasih ya, modulo, elastik, modulus, modulo apa tadi? Medulo Pak. Meduloblastoma. Nah itu Pak. Nah ini kan kalau di PubMed dia juga sama kayak tadi Google Scholar udah ada di sini, jumlahnya ada 10.000 yang tulisan berkualitas tentang meduloblastoma. Nah ini ya silakan Anda pakai radioterapi. Ini modulatras ini adult modulo, ini pediatrik, dia juga ada ngasih seperti ini. Kalau di doa tadi nggak interaktif ya, ini interaktif semuanya bisa Anda ikuti. Ini di the role of radiotherapy in adult medulloblastoma, long term single institution experience and review of the literature. Nah ini Anda bisa, tapi di PubMed ini ada beberapa artikel yang nggak bisa download. Saya akan coba ini bisa di-download nggak? Oke, download. Ada linknya, ada PDF-nya. Nah, kan sepertinya dia nggak ada link PDF. Ini full text ya. Nah, full text-nya nggak aktif.
Nah ini suruh beli ya, suruh beli artikel ini harganya 35 euro ya. Ini pound sterling apa euro nih timbul begini? Euro ya. Nah, jadi suruh beli sekitar ini. Jadi nggak bisa di-download. Itu ya. Tapi nanti saya kasih tahu aja kata kuncinya, Anda searching aja di Google cara mendownload artikel yang berbayar. Itu ada banyak. Ya banyak, Anda nanti ada orang-orang ngasih rangkanya seperti ini gitu. Nanti Anda bisa download ya. Itu saya nggak ngasih tahu ya, tetapi ada gitu ya, ada kasus-kasus artikel ini yang Anda bisa download gitu ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan bahwa ada artikel yang berbayar, ada artikel yang gratis ya, yang gratis. Jadi yang gratis itu kenapa ya? Karena intinya dia sudah dibayar oleh author. Saya mau masuk artikel ke jurnal itu, maka saya harus bayar 3 juta, 4 juta atau 5 juta. Ya, artinya sudah saya bayar oleh author. Dan kalau yang berbayar biasanya saya sebagai author gratis. Bayar dibebankan kepada pembaca. Nah ini ya, silakan semuanya nanti bisa dari sini, ini radioterapi, terus yang MRI ya. Misalnya kasus MRI kita cari. Ini untuk MRI-nya ada sekitar 1054 gitu ya. Nah, 1054. Nah, silakan dicari. Jadi Anda cukup 2 saja saran saya ya. PubMed dan Google Scholar. Itu aja diutak-atik gitu. Berikutnya yang terakhir yang akan mau saya sampaikan ke Anda adalah mencari dengan buku. Ya, buku. Kalau buku ya Anda bisa nyari melalui Google Book ya. Ini masih kelihatan ya ininya. Google Book. Oke, kita akan cari. Kelihatan di sini? Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Sekarang gini, pertanyaan saya untuk semuanya, ya. Kalau Anda ke perpustakaan UI, ya, nggak punya kartu anggota, buku itu nggak boleh dipinjam, ya. Terus Anda baca ada sesuatu yang menarik, maka caranya gimana? Anda mau tulis di skripsi Anda tadi, bukunya kan nggak boleh dibawa keluar, gimana caranya? Foto Pak, pakai HP. Foto, ya kalau dulu kan di fotokopi ya, sekarang di foto yang halaman-halaman yang tertarik ya, yang point of interest-nya itu ada foto gitu. Terus selain di foto hanya itu aja yang difoto. Kalau itu yang difoto, ada lagi yang difoto. Foto pengarangnya, penerbitnya, tahunnya Pak. Hah? Oke, pengarang, penerbit, tahun. Itu wajib foto ya. Jangan sampai yang dipoto yang Anda baca di tengah, plok, dipoto semua. Terus Anda pulang, UI di Depok, rumah Anda di Tangerang gitu ya. Pas sampai di Tangerang Anda ngetik, ditulis ya bla 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 MRI adalah pemeriksaan bla bla bla. Tetapi ketika mau dimasukkan ke Mendeley, ini pengarangnya siapa gitu ya? Tahunnya tahun berapa, penerbitnya di mana? Nah, akhirnya Anda kan balik lagi. Nah, artinya harus dipoto itu, gitu ya. Sebentar, saya ada tamu. Oke, sebentar dulu ya. Makanya ini Pak
Baik, ya Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Mohon maaf agak terganggu lagi. Nggak apa-apa. Nah, contoh gini ya. Kita cari misalnya tentang buku, ini saya buka. Nih, ya, saya ada di perpustakaan UI misalnya. Ingat, saya menganjurkan ke Google Book, ya Pak, kenapa nggak ke e-book? Ya boleh, e-book kalau ada boleh, tapi nggak lengkap ya. E-book semuanya boleh. Karena kenapa Google Book? Google Book ini kan dia linknya ke Amazon, jualan buku. Jualan buku, karena jualan buku dia hanya mengasih beberapa halaman, halamannya lain hilang. Intinya kalau halaman itu yang Anda baca Anda butuhkan nyangkut, maka itulah yang Anda ambil. Syukur-syukur Anda sudah bisa ke topiknya. Nanti saya kasih contoh cara topiknya ya. Langsung ke topik. Ini pengarangnya ada, bukunya ada, Anda tinggal baca. Kita lihat apakah ada sesuatu yang menarik di sini. Ini, nah, misalnya, ini what you need to know before planning radiotherapy treatment. Kita lihat, nah, yes, oh, ada kucing sebentar. Ya, misalnya ada ini, ya ada tentang principle of radiotherapy planning. Kalau misalnya Anda tertarik ini ya, Anda silakan ya, Anda download ya, download kan nggak bisa ya. Anda foto, tapi jangan dipoto juga ya. Ini pakai aja, pakai apa? Pakainya? Print screen. Print screen. Oke. Saya senang masukinnya ke Word. Ya, saya lebih senang masukin ke Word. Jadi kalau Word kan ditumpuk-tumpuk. Masuk satu ini. Saya baca lagi yang lain. Cari lagi. Kali ada sesuatu yang menarik. Ini apa? Saya cerita tentang apa nih? Organ motion, internal merging, planning target volume. Nah, kita cerita ini. Nah, ini ada rumus apa nih? Pokoknya masukin dulu lah, mumpung ada dapat rumus nih. Print screen, masuk lagi ke Word. 2. Kan gitu. Buka lagi. Silakan ya, gak selalu ke Word. Ada senang masukin ke Paintbrush, ada yang senang masukin ke Photoshop. Silakan ya, bebas. Ini saya hanya nyimpen data aja. Nih, mau nyimpennya di mana? Nah, ini cari lagi CT scanning pada TPS, contouring. Nah, ini langkah-langkah untuk contouring, sheet, print screen, masuk, 3, ada saya simpan. Gitu ya. Udahlah cukup 3, udah mewakili, nanti cari buku yang lain. Nah, berikutnya Anda tinggal cari print screen-nya tadi, foto, judul, jangan udah dimasukin semua, judulnya nggak diambil gitu kan. Nah, ini judulnya. Oke, nah ini. Nah, judul pengarangnya, judul edisinya ada. Oke, print screen, klik print screen, masuk lagi di Word yang tadi. Oke, udah saya masukkan. Terus penerbit. Penerbit biasanya ada di nah ya ada sini. Ini CRC Press, ini penerbitnya tahunnya dia tahun 2009. Ini Taylor and Francis ya, ini Francis Group nih ya. Ini CRC ini Taylor and Francis Group, di mana diterbitannya di Boca Raton. Ya. Ini Boca Raton ini ya. Oke, di sini masuk kita print screen lagi. Print screen masuk ke ini udah set, udah ada 5 ya. Saya simpan, kalau nggak ada lagi ya simpan. Shift S, simpan ya. Radioterapi 1 gitu ya. Simpan sip. Nah, oke, udah saya simpan. Oke. Nah, terus kemudian kalau kita lihat cari buku lagi, buka lagi yang baru lagi. Nanti itu kita masukin ke Mendeley semua. Ya, nanti itu langkah-langkah yang tadi Anda kerjakan nanti akan dimasukkan ke Mendeley. Nah, ini semuanya tentang dermatologi, radioterapi, principle and practice teknik radioterapi modern. Nah, ini ya, ini mungkin bisa membantu Anda nih. Nah, ini ya. Nah, ini Springer, ini pengarang yang terbitan yang bagus ya. Tahunnya tahun berapa dia? Tahun
2013 ya, nggak ada masalah ya. Kalau buku ya kita maklumi. Nah ini Boleh tanya Pak, yep. itu kan yang tadi Bapak sampaikan buku yang dari ini ya Pak ya, yang dari internet lah gitu. Gimana kalau buku-buku cetakan Pak? Kita kan di Mendeley itu kan juga ada form untuk ngisi abstrak ya Pak ya. Kalau dari online mungkin kita bisa tinggal copy paste langsung kita ambil abstraknya. Jadi yang abstrak nggak perlu dimasukkan. Karena kita nggak nge-record abstrak. Nanti kalau abstraknya ke-record di daftar pustakanya panjang tuh. Jadi abstrak nggak perlu dimasukkan. Gitu aja. Oh, berarti kalau dari buku paket tinggal masukin kayak tadi gitu ya Pak ya? Nanti saya kasih tahu. Nanti berikutnya waktu belajar Mendeley saya kasih tahu apa aja yang wajib dimasukin. Ya kalau nanti ada waktu juga saya akan kasih caranya di sini. Gitu ya. Oke ya. Jadi kalau misalnya di buku-buku di perpustakaan yang nggak ada online ya tinggal itu tadi caranya tadi kayak di UI. Foto sama aja, foto nih print screen, foto ambil judulnya di foto, penerbitnya di foto, ya udah masukin ke Word. Ya hasil foto-foto itu masukin ke Word supaya bisa nanti masuk ke Mendeley. Oke. Nah ini banyak ya ini yang bisa Anda ambil dari sini ya. Dari teknik untuk radioterapi, kita masuk ke pencarian. Di sini kan ada 2 jurusan, radioterapi sama MRI. Kita lihat MRI-nya. Ini Handbook of MRI, ya ini pada Pulsequent, ini 2004. Jadi contoh aja ya 2004 kita buka. Tapi cari tahun yang terkini kalau ada ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nah ini pengarangnya ada, penerbitnya juga ada nih Elsevier, tahunnya juga ada 2004, di mana diterbitkannya juga ada. Ya, diterbitkannya nih ya California, ambil salah satu ya. Salah satu aja diambil. Nah, pakai yang San Diego bisa, California juga bisa, Burlington bisa gitu ya. Nah, gitu. Silakan atau aja jadi ambil semua. Oke. Kita lihat mana sih yang bisa diambil dari buku ini. Ini background. Ini udah ada blank di sini. Oh, ada nih ya. Ini Anda tools ya, Fourier transform. Ya misalnya tertarik dengan Fourier transform. Ya seperti ini. Ini lihat yang lain. Ya artinya semua yang ada di buku ini ya bisa dijadikan rujukan. Ya, yang ada di buku ini semuanya bisa dijadikan rujukan. Walaupun Anda nggak punya bukunya nggak ada masalah. Ya, yang penting betul ada di sini. Ya, jadi bisa dibuktikan dari ternyata ada di halaman sekian itu bisa dijadikan rujukan gitu. Oke, ini MRI Med Easy, isinya membuat lebih mudah seperti apa untuk pemula. Biasanya kalau pemula kan konsep-konsep semuanya. Nah ini, how do proton help in MRI imaging? Nah ini kan, gitu kan. Oh seperti ini kalau ngajar kan biasanya pakai buku-buku pemula ini, gitu kan. Nah, biar paham konsepnya. T1 dan T2 relaxation. Gitu. Udah enak tuh, banyak tuh yang bisa dijadikan rujukan ya. Jadi seperti itu ya, MRI fisik, teknik to teknik explanation, MRI in practice, banyak ya, banyak. Jadi nggak ada masalah. Jadi Anda kalau mendapatkan dari sini 40 rujukan itu nggak ada masalah. Nah, nanti Anda punya tugas ya. Nah, tugasnya adalah tolong diperhatikan. Tugasnya nanti saya akan coba menjelaskan Mendeley-nya. Tugas Anda adalah mendownload 10 artikel berbahasa Inggris ya, entah dari PubMed atau dari Google Scholar, yang penting artikel di-download, 5 artikel berbahasa Indonesia
dan 5 buku ya. 5 buku bukan di-download kalau buku ya. Artinya diambil seperti tadi yang saya contohkan print screen gitu ya. Jadi ada 5 buku yang jadikan yang Anda akan citasi gitu ya. Kemudian ada 10 artikel yang berbahasa Inggris dan ada 5 daripada artikel yang berbahasa Indonesia. Saya akan coba kita akan coba ke Ulangi Pak tadi Pak, 5 bahasa Inggris Pak. 10 bahasa Inggris atau mau dibalik 5 yang bahasa 5 bahasa Inggris, 10 bahasa Indonesia ya silakan. 5 bahasa Inggris, 10 bahasa Indonesia ya. Kemudian 5 dari buku. 5 dari mana Pak? 5 bahasa Inggris ya. 5 bahasa Inggris, 10 bahasa Indonesia. Tadi kan bahasa Inggris lebih mudah dicari ya. Tadi makanya saya bilang 10 bahasa Inggris ya, terserah ya. Pokoknya yang penting mau 10 bahasa Inggris boleh, 5 bahasa Inggris boleh. Atau yang maunya apa? 5 bahasa Inggris atau 10 bahasa Inggris? Sepakati aja. Artikel ya. Tapi kalau dilihat banyakan bahasa Inggris. Jadi 10 bahasa Inggris, 5 bahasa Indonesia, ya kembali lagi ke awal. 10 bahasa Inggris, 5 bahasa Indonesia, 5 dari buku, ya 5 dari buku. Jadi ada 20 tugasan, ya. Ada 20 yang harus Anda download dulu, masukkan ke drive, ke folder. Nanti kita akan coba membahas aplikasinya di Mendeley. Gitu ya, aplikasinya di Mendeley seperti itu gitu ya. Harus 5 tahun ke atas ya Pak? Iya, semuanya 5 tahun ke atas. Jadi kalau Anda sudah seneng ya, jadi download aja sebanyak-banyaknya lebih bagus. Jangan mengikuti berdasarkan tugas ini. Anda pas baca tertarik ini, syukur-syukur Anda semuanya sudah punya bahan judul ya, bahan judul untuk skripsi ya. Nanti tinggal Anda, saya udah punya bahan skripsi nih, mulai mencari artikel-artikel yang sesuai dengan skripsi yang akan Anda ambil ya. Bapak Ibu ambil, silakan gunakan mencari skripsi berdasarkan topiknya gitu ya. Jadi malahan jadi lebih enak nanti, jadi bahan itu sudah didapat gitu. Ya, jadi nggak sebatas jumlah yang tadi saya sebutkan, bisa juga Bapak Ibu mencarinya lebih gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Izin Pak, ini mengulangi bentuk tugasnya nanti jadi outputnya seperti jadi daftar pustaka atau gimana Pak? Tugasnya tadi masukin dulu ke folder. Oh, masukin ke folder semuanya Pak? Ya, masukin aja ke folder dulu semuanya. Nggak usah dalam bentuk data. Masukin aja ke folder. Ya, nanti sebenarnya saya akan membantu Bapak Ibu untuk memahami Mendeley. Gitu ya. Coba saya akan coba men-share Mendeley ya, Mendeley. Mudah-mudahan aktif. Nah, saya sedang menghidupkan Mendeley saya. Pak, kalau bukunya 5 tahun ke bawah nggak apa-apa, Pak? Tadi kan banyak tuh yang 5 tahun kata, ya terserah ya, nggak apa-apa lah, yang penting Anda bisa belajar. Mendeley saya udah kelihatan? Belum Pak. Belum ya? Pak. Ini kadang-kadang Mendeley desktop. Udah kelihatan nih? Ya, Sudah Pak. Sudah Pak. Nanti yang Anda di sini ada create folder yang Mendeley yang Anda nanti ya. Besok saya akan sampaikan nih ada create folder. Nanti Anda buat create folder di sini. Tulis pertama tulis latihan untuk latihan ya. Ini tulis latihan. Nah, yang kedua create folder untuk skripsi ya. Create folder untuk skripsi. Ini ada, nanti Anda buat 2 folder berarti ada 2, tidak ada ya skripsi. Oke, saya remove.
Ini ada skripsi dan ada latihan nih. Ya. Ini juga ada, saya pernah buat. Jadi nanti dibuat ada latihan Mendeley, kemudian ada skripsi. Skripsi nanti folder-folder yang yang sudah Anda download nanti tinggal Anda masukkan dulu ke sini ya. Ini ke sini, ke all dokumen ini masukinnya ya. Caranya gimana? Ya tinggal masukin gini aja nih. Nih add, nih ada nih ya sebelah kiri ada add. Makanya tugas itu masukinnya ke sini. Nah, yang penting masukin folder dulu nanti minggu depan, atau kalau udah paham tinggal masukin aja add file, cari filenya ada di mana gitu ya. Tadi saya nge-download itu adanya di download semua di sini nih. Nah, ini adalah beberapa artikel. Nah, coba saya klik, bukan ya. Saya udah nge-download artikel di mana nih. Cuman belum diganti judulnya. Ya barusan. Ini ya. Oke, coba. Nah ini betul nih, ini dia nih. Cedera olahraga pada ini. Ya, ini yang saya download udah masuk ke Mendeley gitu ya. Jadi seperti itu nanti ya. Anda add file gitu ya. Nah, ini ya. Ini klik add file gitu ya. Yang tools ingat yang belum ada di Word, di sininya masih tulisannya install. Install MS Word plugin. Harus Anda klik supaya bacanya uninstall. Ya, install di sini. Saya mau web importernya, mudah-mudahan bisa diaktifkan. Ini masih banyak masalah. Ini sebenarnya, aduh, hilang modelnya. Ini tools ini ada web importer. Kalau Anda aktifkan, Anda install di sini, berarti nanti langsung dari web, Anda buka web, langsung ada simbol Mendeley, Anda klik, dia akan masuk otomatis ke Mendeley, ya tanpa harus di-download terus, ya jadi langsung dia otomatis ke Mendeley punya Anda. Kalau ini saya nggak berhasil nih, karena ada masalah di web importer, tapi dengan cara lain saya sudah bisa memasukkan web importer. Nah ini ada web importer. Harusnya nih, ya, nanti Anda coba install ya. Kalau berhasil, nanti ada tanda ketika buka internet ada tanda Mendeley, itu adalah membuktikan Anda tinggal klik artikel mana yang Anda tinggal centang, kemudian klik tanda Mendeley-nya, nanti otomatis masuk ke Mendeley Anda. Nah ini dulu sementara ya, yang tadi artikelnya sudah ada, tetapi belum lengkap. Nanti akan diperbaiki di daerah kanan ini, ya, di detail ini. Abstraknya kita masukkan, autornya kita masukkan. Kan tadi autornya belum ada ya, sementara Anda memasukkan artikelnya aja. Nah ini jadi di kanan ini, sebelah kanan ini, autornya, nah filenya di sini masuk ke file. Kalau filenya sudah belum ada, kalau filenya sudah ada, nggak ada masalah, dan seterusnya. Gitu ya, nah ini. Baik, ini yang bisa Pak Heru sampaikan pada petang hari ini tentang mencari rujukan ya. Jadi Anda mulai sekarang sudah mencari rujukan baik buku maupun dari artikel berupa jurnal yang terkini ya. Diharapkan mudah-mudahan sudah tidak ada hambatan. Terus untuk karena waktu terus berjalan ya, silakan Anda sudah bisa berkomunikasi dengan kakak kelasnya ya, bagi yang mau dipublikasikan ya artikel-artikelnya, atau dulu Anda punya artikel D3 ya, dulu kan Anda ngambil KTI kan, KTI-nya silakan Anda buat jurnal. Nanti setelah Mendeley selesai, setelah ngambil ini saya akan membahas masalah jurnalnya, cara membuat jurnal yang baik. Jadi bahan KTI lebih bagus, cuman tugas Anda adalah memperbaiki rujukan. Kan dulu Anda lulusnya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun yang lalu, di-update dengan rujukan terkini ya, diupdate dengan rujukan terkini ya. Tinggal kalau dulu tentang antebrachi anatominya tahun misalnya tahun 19 berapa gitu kan, 80, 1990 atau yang 2001, nah, dicari yang sekarang yang 2019 ya. Tetap ceritanya anatomi
akte berakhir, tapi sudah diupdate yang terkini. Gitu aja kalau kita mau pakai KTI kita boleh ya. Saya sarankan memang pakai KTI masing-masing aja, tapi kalau mau menggunakan artikel yang dibuat oleh kakak kelas, ya itu silakan juga, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, boleh. Atau mau dibuat mau cari artikel yang adik kelas yang D3 ya, yang lagi kan dia juga bikin artikel kan yang baru lulus kerja di tempat Anda, itu juga boleh. Ya silakan, pokoknya artikel harus didapat. Saya nggak nyuruh Bapak Ibu melakukan penelitian lagi, observasi lagi, terus buat dari nol, enggak. Yang saya ajarkan adalah yang penting Bapak Ibu tahu cara membuat artikel yang baik. Artinya apa? Yang sudah dibuat oleh, misalnya nanti dapat dari kakak kelas, ya, yang ahli jenjang dapat yang radioterapi, dapat yang MRI, itu artikelnya belum tentu baik. Kenapa? Buktinya pada ditolakin. Nah, tugas Bapak Ibu semuanya memperbaiki artikel itu sesuai dengan template yang nanti akan saya share ya, mungkin minggu depan ya, udah saya share tim masing-masing sudah dapat jurnal apa untuk di submit artikel tersebut. Gitu. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Ya kalau nggak ada, berarti Pak Heru akhiri saja ya pertemuan ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, mudah-mudahan bisa selesai tepat pada waktunya gitu ya. Kemudian artikelnya mudah-mudahan pada angkatan ini banyak yang diterima. Yang angkatan kemarin tuh hampir banyak yang zonk. Saya nggak tahu ya, padahal waktunya yang kemarin tuh karena pandemi itu harusnya lebih konsentrasi ya. Atau mungkin pada sibuk di rumah sakit, saya nggak tahu. Yang jelas yang kemarin tuh boleh dikatakan hampir 95% zonk. Artinya semua artikelnya dinyatakan ditolak semua gitu ya. Tidak ada satupun yang diterima gitu ya. Nah, untuk artikel yang disubmit ya udah kita sepakati ya. Kalau misalnya disubmit ke jurnal nasional diterima, kita kasih A. Tapi kalau mau Bapak Ibu buat jurnal internasional kemudian disubmit, diterima atau ditolak, kita kasih A gitu ya. Tapi kalau yang jurnal nasional ditolak, itu kita kasih B ya. Kita kasih B karena yang namanya level jurnal nasional, tapi kita lihat. Ya biasanya masih ada waktu. Saya biasanya kalau ditolak, saya perintahkan coba Bapak Ibu lihat komentar jurnalnya, perbaiki, kirim ke jurnal yang lain ya. Ke jurnal yang lain yang grade-nya lebih rendah. Sinta 5 ditolak, Sinta 2 ditolak, 2 itu tinggi ya. Ganti ke Sinta 5 ya, diperbaiki, pindahin ke Sinta 5, mudah-mudahan diterima. Ketika diterima maka nilai bisa dirubah menjadi A. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya, saya pikir nggak sulit untuk mendapatkan nilai minimal B, itu nggak sulit ya, karena hanya mensubmit artikel yang sudah Bapak Ibu buat atau yang sudah Bapak Ibu perbaiki. Hanya itu aja. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, Pak Heru akhiri saja pertemuan pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Pak Heru masih di kantor, tinggal baliknya nih kayaknya jam segini udah dalam keadaan macet nih. Nggak apa-apa. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, foto dulu Pak. Masih banyak Pak. Oke, ada yang mau dipoto? Boleh foto. Oh, saya akan kirim share nanti ya, share absen. Share absen saya kirim ya nanti. Lupa saya. Kirim ke yang tadi hubungi saya nanti share, nanti semuanya di situ aja absennya. Materinya gitu ya. boleh nggak Pak? Ya. Materi poinnya. Boleh. Nanti saya akan masukkan ke Akademia Edu ya, biar nanti Bapak Ibu semuanya bisa ngedownload di situ. Biar orang lain juga bisa nih. Ya. Nanti. Recording stopped. Ya. Baik, gitu aja. Kalau absen nggak ada, sementara pakai absen sendiri dah. Yang penanggung jawabnya di absen aja, gitu ya. Nanti kalau saya sempat saya kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.